Gitu. Artinya jika tidak hamil saja beban jantung udah capek kerjanya, hamil tambah capek. Artinya jika nanti ada ibu yang memiliki penyakit jantung sebelum hamil, maka penyakit jantungnya bisa saja lebih parah. Semangat pagi sahabat Hermina, saya Dr. Febri kembali dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama Hermina. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu deteksi jantung pada kehamilan. Kita tahu sahabat Hermina bahwa pada ibu hamil terjadi perubahan fisiologi pada sistem kardiovaskular pada ibu hamil yang sehat maupun ibu hamil yang sudah mempunyai penyakit jantung sebelumnya. Kali ini kita akan membahas topik tersebut dengan dua narasumber kita yang keren dan luar biasa di RS Hermina Depok, yaitu Dr. Andi Hidayat, spesialis jantung, dan Dr. Yorfa Malano, spesialis kandungan. Baik, selamat pagi dokter-dokter semua. Apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Dokter, selain menjadi dokter spesialis di RS Hermina Depok, apa aja dok kesibukannya sekarang-sekarang ini? Saya dulu dokter, ya dokter Yorfa dulu boleh dok? Makasih pertanyaannya. Jadi kalau saya sibuk full time di Hermina, jadi praktek, kegiatan sehari-hari poliklinik, mengunjungi pasien ya namanya visite, sama operasi full di Hermina sih sehari-hari. Kita kalau udah selesai tinggal istirahat, besoknya kembali lagi ke Hermina. Baik, kalau dokter Andi apa nih dok kesibukannya sekarang-sekarang ini? Saya selain berpraktek ya di Hermina Depok, juga ada tempat praktek lain di Hermina Serpong. Ya setelah menjalani praktek sehari-hari seperti biasa ya, kalau di rumah saya jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah. Jadi lebih ya mengurus keluarga juga ya, kan kita ada keluarga di rumah. Baik. Sekarang kita lagi membahas topik yang menarik ya dok ya, untuk sekarang-sekarang ini, yaitu deteksi jantung pada kehamilan. Sebelum kita bertanya beberapa pertanyaan menarik dari Sobat Hermina, boleh dijelaskan dulu gak dok, apa itu penyakit jantung pada kehamilan? Mungkin dari Dr. Yorfa dulu ya dok, boleh dijelaskan. Jadi penyakit jantung pada kehamilan itu secara umum, secara awam ya, kita bagi dua. Pertama memang ibunya belum pernah sakit jantung, kemudian hamil jadi sakit jantung. Atau yang kedua, memang ibunya sudah ada penyakit jantung sebelum hamil. Nah, dari terminologi atau pengertian, kita simpulkan sebagai dua itu dulu. Mungkin boleh ditambahkan oleh Dokter Andi dok? Iya, benar apa yang disampaikan Dr. Yorfa sebelumnya ya. Jadi memang dikategorikan menjadi dua, penyakit jantung yang memang sudah ada sebelum dia hamil, maupun penyakit jantung yang terjadi setelah atau saat dia hamil gitu ya. Nah kalau yang penyakit jantung yang setelah dia hamil itu biasanya kita sebut dengan postpartum cardiomyopathy atau PPCM ya. Jadi terjadinya gangguan fungsi jantung akibat dari kehamilan. Yang mana ya karena tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya mungkin sama Dr. Febrina ya sebelumnya bahwa banyak patofisiologi yang berubah gitu ya pada saat seorang wanita itu hamil. Jadi, nah itu juga yang bisa mempengaruhi dari kinerja dari jantung. Nah, sehingga terjadilah peripartum cardiomyopathy tersebut. Ya. Baik, jadi dari kesimpulannya kita juga harus membedakan ya dok, untuk ibu hamil, apakah memang ibu hamil itu sudah ada penyakit jantung sebelumnya atau penyakit jantung itu didapat setelah ibunya hamil ya dok ya. Oke, kita lanjut ya dok. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Hermina dok. Yang pertama dulu ya dok, ini boleh dijawab oleh Dokter Andi maupun Dokter Yorfa. Yang pertama, apa saja jenis penyakit jantung yang paling umum dialami oleh ibu hamil? Boleh dijawab sama Dokter Yorfa dulu? Ya boleh. Jadi kalau dari literatur itu dikatakan yang paling banyak adalah penyakit jantung kongenital, di mana ibunya sendiri sudah memiliki penyakit jantung sebelum hamil. Nah, baru deh sisa-sisanya adalah penyakit jantung yang didapat karena kehamilan. Salah satunya itu tadi ya, yaitu PPCM tadi. Nah, nanti baru kita klasifikasikan dari hasil pemeriksaan. Apakah betul penyakit ini merupakan penyakit yang didapat karena hamil, ataukah ternyata penyakit yang didapat sebelumnya hamil, seperti itu.
Mungkin Dokter Andi boleh ditambahkan? Ya, kalau dari bagian jantung itu sendiri sebenarnya kalau untuk penyakit jantung sebelum hamil itu banyak sekali ya. Salah satunya yang paling sering ya dannya tadi udah dijelaskan sama Dokter Yorfa mengenai kongenital ya, yang mana sudah didapat sebelumnya. Nah itu kan banyak sekali juga tipe-tipe penyakit kongenital maupun penyakit yang lain juga apa? Salah satunya aritmia maupun terjadinya gangguan katup. Nah yang semua penyakit jantung tersebut apabila ibu itu hamil itu akan merubah dari fungsi jantung sehingga pasti nanti akan berefek pada kehamilannya. Kalau untuk PPCM tadi yang didapat yang mana penyakit jantung yang didapatkan karena kehamilan itu memang prevalensinya itu cukup sering ya. Kalau di luar negeri itu bisa 13 banding 10.000 ibu hamil. Nah, sementara untuk data, memang kalau untuk PPCM itu sendiri, kalau secara data itu biasanya banyak didapatkan atau diderita pada pasien-pasien atau wanita dengan ras Afrika, yang mana prevalensinya lebih tinggi dibandingkan dengan ras-ras lainnya gitu ya. Kalau di Afrika itu bisa 1:1.000. Cukup banyak berarti ya dok ya? Betul, untuk penyakit PPCM tadi ya, yang PPCM karena tadi. kehamilan. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Berarti bagaimana sih penyakit jantung bisa mempengaruhi kehamilan dan sebaliknya dok? Penyakit jantung mempengaruhi kehamilan. Oh iya jelas ya. Jadi gini. Jadi ibu hamil itu nggak sakit jantung aja, cairannya udah banyak dalam darah ya. Sehingga nanti secara normal maka tensi akan turun tuh. Normal tuh. Jadi ibu hamil tuh tensi 90, 60, per 60 maksudnya ya. Itu normal, bukan tensinya rendah. Karena emang banjir cairan dalam pembuluh darahnya dibandingkan ketika sebelum hamil. Nah, itu semua emang perubahan normal sih untuk mensupport kehamilan. Nah, ketika ibunya sudah punya penyakit jantung, kemudian di mana kalau penyakit jantung itu kita artikan sebagai tidak optimalnya fungsi kerja jantung ya. Baik dari otot jantungnya, baik dari katupnya, atau dari sinyal listriknya. Maka dari itu otomatis akan mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah itu sendiri itu. Sehingga jika nanti hamil, maka beban jantung pasti nambah. Gitu. Artinya jika tidak hamil saja beban jantung udah capek kerjanya, hamil tambah capek. Artinya jika nanti ada ibu yang memiliki penyakit jantung sebelum hamil, maka penyakit jantungnya bisa saja lebih parah, gitu, lebih berat. Sehingga memang butuh kolaborasi dengan dokter jantung. Gak bisa lepas tuh. Makanya kalau ibu hamil dengan penyakit jantung, pasti dokter obgynnya udah wanti-wanti tuh, udah ketar-ketir, udah deg-degan daripada ibunya sendiri. Karena bahaya banget. Artinya karena sampai nauzubillah ya, sampai seberat-beratnya bisa membuat ibunya sendiri meninggal dunia. Nah, itu berat. Oh, bahaya juga ya dok. Berarti tetap ya kolaborasi obgyn, dokter kandungan, dokter jantung harus bersinergi. Pasti. Kita nggak pernah lepas dari dokter jantung tuh. Jadi memang kalau ibu hamil dengan ada background dia ada penyakit jantung gitu ya, itu harus lebih ekstra waspada ya, dalam artian harus lebih ekstra dalam kontrol gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi seperti dijelaskan Dr. Yorfa sebelumnya. Jadi dengan hamil itu semua keseimbangan baik dari cairan, darah gitu ya, hormon-hormon itu semuanya meningkat gitu ya pada ibu hamil. Sehingga apa? Itu tadi salah satunya kerja jantung yang sebelumnya biasa jadi lebih berat lagi ya, sehingga pasti nanti pada saat dia hamil gitu, terutama masukin trimester 2, trimester 3 itu yang mana janin itu udah mulai berkembang dan membesar gitu ya, itu kalau jantung ibunya memang belum dipreparasi, dia ada sakit jantung yang cukup berat, biasanya sangat sulit ya dalam menghadapi kehamilan maupun nanti kelahirannya. Berarti cukup bahaya juga ya dok sebenarnya yang harus diwaspadai. Iya, betul. Iya. Berarti dok selama dokter praktek nih menjadi dokter kandungan dan dokter spesialis jantung, banyak gak sih dok kasus-kasus penyakit jantung pada ibu hamil yang selama ini dokter temui? Kalau saya sempat beberapa kali juga ya dikonsulkan
di Hermina Depok ini juga ada tuh 1-2 pasien gitu ya, yang memang ada sakit jantungnya tapi didapatkan setelah lahiran gitu ya. Cukup banyak. Waktu saya udah mungkin selama 1 tahun ini udah 2 atau 3 pasien gitu ya saya dapatkan. Memang karena kehamilan. Cuman kalau untuk dia ada riwayat background kehamilan dan juga ada sakit jantung sebelumnya, itu di saya sih belum ada pernah ketemu. Mungkin dokter Yorfa pernah ketemu. Iya. Jadi itu nanti karena dokter obgyn itu adalah salah satu dokter yang paling sering ditemui oleh ibu-ibu ya. Iya. Nah, kebanyakan itu karena memang kelemahan kita adalah edukasi mengenai persiapan sebelum hamil tuh jujur masih kurang dibandingkan luar negeri. Kalau luar negeri itu udah lebih bagus lah, istilahnya namanya prekonsepsi. Nanti kita bahas ntar kalau ada pertanyaan tentang itu. Jadi kalau ditanya banyak gak sih seorang ibu-ibu hamil dengan sakit jantung? Lumayan, karena penyakit jantung itu terkait dengan penyakit yang lain. Contoh yang paling sering itu preeklamsia atau hipertensi. Itu paling banyak. Artinya ibu hamil itu secara filosofi itu yang tadinya tidak sakit, ketika hamil jadi sakit. Bisa, dan itu ada, dan itu banyak. Penyakit yang paling sering itu hipertensi, penyakit paling sering ya. Berkembang menjadi preeklamsia. Salah satu yang lain adalah diabetes mellitus akibat kehamilan. Itu semua kalau tidak terdeteksi atau tidak bisa terobati atau bahkan lebih parah tidak bisa terkontrol, jantung jadi korban. Paling sering itu hipertensi. Hipertensi ntar dibagi 2. Ada hipertensi yang terjadi sebelum hamil atau sebelum 20 minggu atau 5 bulan hamil tuh udah kejadian. Atau dia sudah terjadi setelah 20 minggu. Bedanya adalah kalau sebelum 5 bulan hamil namanya hipertensi kronik. Dia udah ada hipertensi berarti sebelum-sebelumnya cuma tidak disadari. Ketika terjadinya di atas 20 minggu namanya hipertensi gestasional. Dua-duanya kalau tidak terdeteksi akan menyebabkan pembesaran pada otot jantung. Namanya kardiomegali. Biasanya paling sering adalah pada hipertensi kronik. Nah, udah terlanjur lama. Jadi jantung beban kerjanya berat gara-gara pembuluh darahnya tidak optimal. Maka dari itu dengan kardiomegali itu bisa menyebabkan komplikasi lebih panjang yaitu congestive heart failure. Nanti dibagi 4, 1, 2, 3, 4 berdasarkan kriteria WHO. Nanti dokter jantung akan nilai itu tuh yang mana nih klasifikasinya nih. Yang bagaimana nih fungsi katupnya, gimana nih fungsi otot-ototnya, gimana nih daya listriknya. Masih sanggup nggak nih untuk menopang kehamilan? Nah, terus jika berkembang lagi menjadi preeklamsia, nah itu hampir pasti selalu disertai dengan kardiomegali. Lalu kita bisa tahu apakah kardiomegali itu apa sih? Kardiomegali itu adalah pembesaran pada struktur jantung. Jadi jantung yang tadinya katakanlah ya sebesar kepalan tangan, nanti dia bisa berubah atau bertambah besar sebanyak setengah kalinya itu. Gitu. Kalau dari radiologi dia lebih dari 50% ya. Kalau saya nggak salah ya dok ya CTR ya dok ya. Betul sekali. Nah, jika terjadi kardiomegali dengan preeklamsia, nanti komplikasi yang lain tuh bisa ke paru-paru. Jadi beban cairan udah banyak, fungsi jantung nggak normal, paru-parunya banjir, namanya edema paru. Jadi karena lebih banyak dokter obgyn yang ditemui pertama kali, kasusnya lebih banyak akan ditemui oleh dokter obgyn karena telat. Kebayang ya, kalau pasiennya sadar pentingnya prekonsepsi atau persiapan kehamilan sebelum hamil, maka bisa jadi angkanya sama ditemui dokter jantung. Dan dokter jantung ada bisa prediksi. Bu, nanti ini kondisi ibu jantung begini. Nanti ketika ibu hamil begini. Nanti komplikasi yang bisa terjadi begitu. Nah, jadi artinya sekali lagi kalau ditanya kebanyak atau tidak, sejauh ini cukup sering. Seminim-minimnya tuh kardiomegali, seminim-minimnya. Itu kalaupun terdeteksi ya. Dan yang sudah menyebabkan komplikasi seperti edema paru itu lumayan banyak karena kasus preeklamsia berat dengan edema paru cukup sering, terutama di rumah sakit rujukan tipe A. Gitu dia. Menarik nih ya, berarti ya kasusnya berarti dalam artian yang tadi dokter bilang sebenarnya kalau misalkan sudah ke dokter jantung, pasien ibu hamil datangnya sudah dikonsulkan ke dokter jantung, artinya itu sudah telat ya dok ya? Sebelum kalau dia ketahuannya di poli gitu. Betul. Bahwa deteksi jantung jantung sebelumnya sudah pernah ke dokter kandungan. Betul. Jadi memang juga banyak ditemukan di lapangan gitu ya. Kan kalau di kita itu screening itu tadi ya dari dokter Yorfa bilang screening pre kehamilan gitu kan sangat kurang gitu ya. Jadi ya mungkin memang ibu-ibu yang mau hamil itu memang sebenarnya ada predisposisi dari ada background dari sakit jantungnya gitu ya.
Nah, jadi waktu dia hamil kok keluhannya berbeda gitu ya, kok lebih capek banget atau kakinya terlalu bengkak misalnya gitu ya. Nah, itu juga karena ketidaktahuan daripada pasien-pasien tersebut yang mana ya deteksi dini pada kita di Indonesia ini kan masih kurang ya. Jadi preferensinya lebih seringnya. Berarti jadi PR kita juga ya dok sebenarnya Iya, sebagai PR tenaga banget. kesehatan mengedukasi masyarakat. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Mungkin ini pertanyaan lebih spesifik ke dokter Andi ya dok. Apa saja sih dok tanda dan gejala penyakit jantung pada ibu hamil yang harus diwaspadai? Oke, kalau untuk tanda dan gejala dari penyakit jantung pada saat hamil gitu ya, yang harus kita paham salah satunya adalah keluhan mudah lelah. Iya, ataupun juga sesak napas. Jadi tanda jantung sesak napas dan mudah lelah itu kadang pada waktu ibu hamil gitu ya, tidak terlalu dirasa ya. Maksudnya dalam artian dia ada ya mungkin yang keluhan mudah lelah dari sebelumnya itu didapatkan karena memang sedang hamil. Tapi biasanya kalau memang ada suatu penyakit jantung yang cukup berat, biasanya pada usia awal kehamilan yang mana harusnya volume darah belum cukup banyak gitu ya, hormon juga belum terlalu masif gitu ya di dalam tubuh, itu harusnya tidak menimbulkan gejala yang mudah lelah dan sesak itu. Tapi pada pasien-pasien yang sudah memang ada sebelum background sakit jantung biasanya akan merasakan mudah lelah dan sesak nafas yang berlebihan gitu pada saat pasiennya hamil. Terutama kalau sampai edema paru seperti yang dikatakan Dr. Yorfa sebelumnya tadi ya, yang semana ada karena terjadi gangguan di jantungnya sehingga terjadi jantung tidak dapat memompa darah dengan baik sehingga terbendunglah ke paru-paru yang mana kita sebutnya edema paru ya. Berarti kalau sudah memang mudah lelah dan sesak nafas, ibu hamil juga harus aware ya dok? Betul. Memang kan sering ya dok kalau ibu hamil itu suka sesek ya dok, apalagi kalau kehamilannya sudah mencapai minggu terakhir ya dok. Itu kapan sih dok kalau kita bilang ini seseknya memang sesek biasa atau sesek yang harus diwaspadai? Saat istirahat aja seseknya atau jalan beberapa langkah sesek itu bagaimana dok? Betul, itu tadi kayak saya bilang. Jadi kadang disamarkan dengan usia kehamilan gitu ya. Ataupun misalnya ada yang kehamilan gemeli, yang kembar gitu ya. Nah itu kan pasti ngerasa capeknya atau udah seseknya itu kan lebih terasa gitu dibandingkan yang kehamilan biasa. Ya betul. Jadi salah satu tandanya itu kalau misalnya ibu-ibu sudah tidak bisa tidur berbaring lagi padahal usia kehamilannya masih trimester 1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau dari patofisiologinya itu di trimester 2 dan trimester 3 itu yang mana perubahan ya volume cairan ya, metabolisme dari hormon-hormon gitu ya, itu sangat berpengaruh pada kehamilan. Jadi apabila di trimester 2 trimester 3 itu pasien-pasien itu mulai merasakan yang mudah lelah dan sesaknya yang berlebihan, saya rasa mungkin perlu dikonsulkan ke dokter jantung. Baik, siap. Pertanyaan selanjutnya ya dok, apa aja sih dok resiko yang mungkin terjadi jika ibu hamil dengan penyakit jantung tidak mendapatkan perawatan yang tepat? Oke, kalau dari bagian jantung itu kalau tidak didapatkan perawatan yang tepat gitu ya, justru bisa mengakibatkan kematian dan juga kesakitan daripada ibu hamil tersebut. Yang mana kita tahu ya dengan kondisi jantung yang belum optimal dan dipaksakan untuk hamil dan tidak dapatkan terapi yang tepat, itu bisa malah berbahaya untuk ibunya sendiri dan juga untuk janin yang dikandungnya. Iya, terutama biasanya juga itu ya tidak jarang ya. Jadi pasien-pasien yang dengan sering ada keluhan aborsi atau gugur kandungannya yang sering berulang, ketika kita evaluasi di bagian jantungnya, ternyata memang ada gangguan daripada jantung, sehingga jantung itu tidak mampu secara optimal untuk mengantarkan darah dan mensuplai darah ke janinnya. Jadi pertumbuhan janin pasti terhambat kalau dari sisi jantung.
Berarti keguguran yang berulang itu juga harus diwaspadai ya dok ya, dicari etiologi atau penyebabnya ya dok. Betul, salah satunya yang paling sering kita temukan gitu ya, dikonsulkan dari bagian kebidanan itu seringnya aborsi berulang gitu ya, keguguran berulang. Nah kita harus cari tahu dulu tuh memang apakah memang karena hormonalnya yang terganggu gitu ya dari segi kebidanan, atau memang ada faktor resiko lain gitu ya, salah satunya daripada jantung, yang mana kalau tidak optimal jantungnya juga kehamilan juga tidak baik. Menarik banget ya dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk khusus dokter Andi. Bagaimana sih dok manajemen perawatan jantung pada ibu hamil yang sudah terdiagnosis dengan kondisi jantung tertentu? Jadi memang kalau untuk ada pada ibu hamil yang ada sakit jantungnya gitu ya, itu kita seperti dokter Yafa bilang sebelumnya, jadi ada pengklasifikasian untuk ibu-ibu hamil tersebut gitu ya dengan penyakit jantung. Jadi nanti ada dibagi menjadi 4 kategori gitu ya, yang mana kategori 1 dan 2 itu biasanya yang ringan gitu ya, ringan sampai sedang, yang apabila dilanjutkan kehamilannya itu diharapkan gitu ya tidak terdapat mortalitas maupun morbiditas daripada ibunya. Tapi apabila sudah di kategori 3 dan 4 itu sebenarnya tidak disarankan untuk hamil terlebih dahulu sampai kondisi jantungnya itu optimal. Kenapa? Itu tadi pasti dari hasil penelitian di kategori 3 dan 4 itu akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas daripada ibunya sendiri maupun dari janinnya juga gitu ya. Jadi sangat berbahaya apabila memang masih yang sudah diketahui ini ada penyakit jantungnya sebelumnya ibu hamil, tapi tidak diobatin, tidak ditangani dengan tepat gitu ya, malah akan berakibat fatal untuk ibu dan janinnya. Berarti kembali lagi ya dok, tergantung derajatnya masing-masing ibu hamil ya dok? Iya betul. Baik, terima kasih dokter Andi untuk ilmunya dok.